Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Diva Assalam Putri, NIM 19 018 159. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit tentang konsep dasar administrasi. Baiklah, pertama, langsung saja kita masuk kepada konsep administrasi. Apa itu konsep administrasi? Konsep administrasi ialah sebuah proses untuk mengelola sumber daya 7M plus 1I. 7M di sini meliputi yang pertama money, method, machines, marketing, material, and minutes. Sedangkan 1I di sini yaitu information. Untuk mencapai tujuan secara efektif. Selanjutnya, kita masuk kepada pengertian administrasi. Administrasi berasal dari kata dasar, yaitu melayani, membantu, memenuhi. Orang yang bekerja di bidang administrasi kita sebut sebagai administrator. Tugas administrator untuk memberikan pelayanan. Pelayanan di sini bukan pelayanan yang hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. Bukan seperti itu, tetapi melakukan pelayanan prima. Administrasi sendiri terkait dengan seni atau sebagai ilmu dan seni mengelola. Maka disebut sebagai proses seni dalam mengelola sumber daya. Administrasi dalam konteks pendidikan berbeda dengan administrasi yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan tentang administrasi dan manajemen. Secara umum, administrasi dan manajemen itu sama. Tapi jika ditelusuri atau ditelaah lebih jauh, ini merupakan dua konsep yang mempunyai perbedaan. Perbedaan administrasi dan manajemen yaitu dapat kita lihat dari orientasi utamanya. Administrasi non-profit oriented, sedangkan manajemen itu orientasi utamanya adalah profit oriented. Maka muncullah istilah untuk administrasi yaitu administrator, sedangkan istilah untuk manajemen yaitu manajer. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Tujuan atau manfaat administrasi pendidikan yang pertama yaitu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Keempat, tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Teratasinya masalah mutu pendidikan. 6. Perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya citra positif pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada lingkup fungsi manajemen pendidikan. Fungsi dari manajemen pendidikan yaitu yang pertama planning. Planning di sini yang kita persiapkan itu perencanaan terkait 7M plus 1I yang kita sebutkan di awal tadi. Organize,
controlling, dan motivation. Nah, jadi lingkup fungsi manajemen pendidikan itu terkait dengan 7M dan plus 1I tadi. Semuanya terkait kepada 7M plus 1I. Selanjutnya, kita masuk kepada pengertian profesi. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latin, profecus, yang artinya mengakui atau adanya pengakuan yang menyatakan diri Anda mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara terminologi, profesi berarti pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi. Jadi dapat disimpulkan profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian atau expertise, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta didikan yang tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi yang pertama yaitu memiliki fungsi dan signifikan sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan. Jadi, jika Anda ingin memiliki profesi, maka Anda harus melakukan proses pendidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu profesi. Yang ketiga, didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Keempat, memiliki kode etik yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku. Nah, itu tadi ciri-ciri profesi. Selanjutnya, istilah yang muncul dari kata profesi ini. Yang pertama, profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Baiklah, itu tadi sedikit tentang konsep dasar administrasi. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.